Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Hairunisa. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait menjaga identitas budaya nasional di lingkungan kerja multinasional. Ada bab 1 pendahuluan, era globalisasi membawa dampak terhadap perkembangan dunia kerja, khususnya dengan meningkatnya kerjasama antar negara dan berkembangnya perusahaan multinasional ke berbagai negara. Kondisi ini mendorong terjadinya mobilitas tenaga kerja lintas negara, sehingga pekerja asing semakin banyak ditemui di lingkungan kerja. Kehadiran pekerja asing pada dasarnya memberikan dampak yang positif seperti transfer pengetahuan atau knowledge, peningkatan keterampilan, dan pertukaran pengalaman kerja. Tetapi di balik manfaat tersebut, ada tantangan baru yang berkaitan dengan keberagaman budaya di tempat kerja. Perbedaan latar belakang budaya antar pekerja lokal dan pekerja asing berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di tempat kerja. Menjaga identitas budaya nasional di lingkungan kerja multinasional menjadi hal yang penting, terutama untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya bangsa tetap dihargai dan tidak terpinggirkan. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi tenaga kerja lokal, tetapi juga bagi perusahaan dalam menciptakan hubungan kerja yang baik dan berkelanjutan. Ada rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh keberadaan pekerja asing terhadap identitas budaya nasional di lingkungan kerja multinasional. Yang kedua, ada bagaimana peran perusahaan multinasional dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai budaya nasional tenaga kerja lokal. Dan yang terakhir, ada bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga identitas budaya nasional tanpa menghambat kerjasama dan interaksi dengan pekerja asing. Ini adalah data empirisnya. Ada aspek yang diamati, temuan di lapangan, dan dampak terhadap identitas budaya lokal. Ada bahasa komunikasi, yaitu bahasa asing, penggunaan bahasa lokal semakin berkurang. Ada pola bekerja, sistem kerja individual, budaya kerjasama, dan musyawarah semakin lemah. Ada interaksi antar pekerja, yaitu interaksi yang terbatas, hubungan sosial kurang mencerminkan budaya lokal. Ada kebijakan perusahaan, belum ada kebijakan khusus terkait budaya lokal, identitas budaya lokal kurang terakomodasi, dan yang terakhir ada budaya organisasi, budaya global lebih diprioritaskan, nilai dan kebiasaan budaya lokal kurang terlihat. Kajian studi kasusnya, studi pada lingkungan kerja multinasional menunjukkan bahwa kehadiran pekerja asing membawa budaya kerja global yang sering sekali menjadi budaya yang dominan, seperti penggunaan bahasa asing dan pola kerja individual. Penggunaan bahasa asing yang sering digunakan di lingkungan perusahaan multinasional yaitu seperti bahasa Inggris. Kondisi ini dapat mempengaruhi identitas budaya lokal tenaga kerja setempat, terutama dalam hal nilai kebersamaan dan kebiasaan kerja. Pengaruh tersebut dapat diminimalkan apabila perusahaan memberikan ruang bagi tenaga kerja lokal untuk tetap mengekspresikan nilai-nilai budaya lokal di tempat kerja. Ada bab 3, yaitu pembahasan. Pembahasan dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama, ada kehadiran pekerja asing di lingkungan kerja multinasional merupakan bagian dari proses pertukaran tenaga kerja dan pengetahuan antar negara yang bertujuan meningkatkan daya saing global, namun dalam praktik kondisi ini juga mempengaruhi pola kerja dan identitas budaya tenaga kerja. Kerjasama internasional yang berkelanjutan justru membutuhkan pengakuan terhadap budaya lokal agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan saling percaya.
Oleh karena itu, dalam upaya menjaga budaya nasional dalam dinamika kerja sama internasional dapat dilakukan melalui pelatihan lintas budaya, komunikasi terbuka, dan pengintegrasian nilai-nilai budaya nasional ke dalam budaya organisasi sehingga kerjasama internasional tetap berjalan efektif tanpa menghilangkan identitas budaya nasional tenaga kerja lokal. Ada teori kerja sama sumber daya manusia menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola perbedaan budaya. Upaya ini bertujuan agar tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi pihak yang menyesuaikan diri, tetapi juga diakui sebagai bagian terpenting dalam kerja sama sumber daya manusia internasional. Dan dalam lingkungan kerja multinasional, keberadaan pekerja asing dan upaya menjaga identitas budaya nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utamanya adalah budaya organisasi global yang seringkali lebih dominan dibandingkan dengan budaya lokal, sehingga mempengaruhi cara kerja, komunikasi, dan perilaku tenaga kerja lokal. Jadi kesimpulannya, keberadaan pekerja asing di lingkungan kerja multinasional membawa dampak terhadap identitas budaya nasional tenaga kerja lokal. Dampak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti dominasi budaya organisasi global, kebijakan perusahaan, kemampuan adaptasi sumber daya manusia, pola komunikasi, dan lingkungan kerja. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dikelola dengan seimbang, identitas budaya nasional berpotensi terpinggirkan. Namun, dengan pengelolaan yang tepat melalui kebijakan manajemen, keberagaman dan kerjasama lintas budaya, perusahaan multinasional dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif sekaligus tetap menghargai dan menjaga nilai-nilai budaya nasional. Ini adalah daftar pustaka, maaf, atau rekomendasi terhadap makalah yang saya buat atau PPT yang saya buat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.